Peringatan Joe Biden bagi Cina, konflik LCS bakal berlanjut ke medan perang. Laut Cina Selatan saat ini dipengaruhi dengan kapal-kapal perang baik di permukaan maupun kapal selam. Belum lagi di udara juga hilir mudik pesawat-pesawat mata-mata dan pesawat pembom jarak jauh. Satu kesalahan maka bisa memicu perang besar. Namun sejauh ini Amerika Serikat maupun Cina sama-sama menahan diri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga belum pernah memerintahkan militernya untuk melakukan tindakan khusus untuk menekan Cina keluar dari Laut Cina Selatan atau LCS. Lain halnya dengan calon presiden Joe Biden. Mantan wakil presiden Barack Obama itu sudah jelas mengancam akan memberi tindakan keras pada Cina. Saat ini Joe Biden hampir pasti menang dalam Pilpres Amerika Serikat. Kemenangan ini akan membawa konsekuensi serius pada konflik di Laut Cina Selatan. Sikap keras Amerika di wilayah ini bisa memicu perang sebenarnya di kawasan Asia Tenggara ini. Laut Cina Selatan telah menjadi subjek ketakutan konflik dalam beberapa tahun terakhir. Cina diketahui makin gencar menyebarkan klaimnya atas wilayah di Laut Cina Selatan, menimbulkan keresahan akan terjadinya perang. Amerika Serikat dan negara-negara yang bersengketa dengan klaim tumpang tindih berusaha menghentikan militerisasi agresif Cina di wilayah tersebut. Presiden Donald Trump telah mengirim kapal Amerika Serikat ke perairan yang diperebutkan dalam upaya untuk menghalangi pasukan Beijing. Namun para ahli memperingatkan tindakan Amerika Serikat sebagai hal yang berbahaya dan dapat menyebabkan konflik yang tidak disengaja dengan Cina. Dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat yang terbaru ini, tindakan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dapat menjadi tanggung jawab Joe Biden. Kandidat dari Partai Demokrat tersebut masih mengungguli Donald Trump dalam perolehan suara elektoral. Joe Biden mendapat 264 suara elektoral, sementara Trump 214. Calon dapat dikatakan menang jika suara elektoral mencapai batas minimal 270. The New York Times bulan lalu melaporkan bahwa ada risiko peningkatan permusuhan mengingat retorika Cina baru-baru ini. Nada militeristik mencerminkan sifat hawkish. Risikonya adalah bahwa propaganda dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang lebih provokatif, kata laporan tersebut. Tindakan militer baru-baru ini di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan meningkatkan kemungkinan bentrokan yang sebenarnya, disengaja atau tidak. Biden telah memperingatkan bahwa dia akan bersikap keras terhadap Cina jika dia memenangkan kursi kepresidenan. List Ekonomi, seorang rekan senior di Institut Howard University Stanford dan Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan minggu ini akan ada perubahan kebijakan jika Biden terpilih. Saya pikir perubahan kebijakan terkait Cina yang paling signifikan dalam pemerintahan Biden mungkin adalah komitmen baru terhadap kepemimpinan Amerika Serikat dalam menangani tantangan global. Bahwa Cina tidak dapat menangkap dan mengubah sistem pemerintahan global agar sesuai dengan kepentingannya yang sempit, katanya. Ini akan menjadi konflik sebenarnya bagi Cina. List juga mengatakan konsultasi yang lebih besar dengan sekutu dan mitra kami untuk menempa strategi Cina yang konsisten dan koheren perlu dilakukan. List Ekonomi menambahkan hubungan Amerika Serikat-Cina akan diatur ulang.
Kalibrasi ulang hubungan Amerika Serikat-China yang dapat mencakup membangun kembali dialog bilateral dan menjelajahi area tujuan bersama untuk menghindari hubungan yang berkembang menjadi perang dingin. Tahun lalu, pakar politik China Carrie Brown memperingatkan komunikasi antara militer China dan Amerika Serikat lebih buruk daripada yang terlihat dalam perang dingin. Saat ini, dialog antara Amerika Serikat dan militer China dengan militer buruk. Beberapa orang mengatakan bahwa itu lebih buruk daripada antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama Perang Dingin, katanya dikutip dari express.co.uk. Sementara, banyak ahli percaya jika persaingan Amerika Serikat-Tiongkok tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana pemerintahan Amerika Serikat menangani adalah kunci untuk mendorong perubahan hubungan yang lebih positif. Sementara untuk konflik Laut Cina Selatan pada 2016 saat Biden berkunjung ke Australia, Biden bersumpah bahwa Amerika Serikat akan memastikan jalur laut aman dan langit tetap terbuka. Dan saya jamin Amerika Serikat tidak kemana-mana, katanya Amerika Serikat di sini di Pasifik untuk tinggal. Sepanjang kampanyenya, Biden telah menekankan pentingnya memperkuat aliansi Washington untuk memulihkan kepemimpinan Amerika Serikat. Misalnya dalam kasus Laut Cina Selatan, itu berarti lebih banyak keterlibatan dengan negara-negara Asia Tenggara. Pendekatan Biden tidak hanya akan berfokus pada sisi konfrontatif dari kebijakan Cina, tetapi juga bagaimana menangani masalah lokal dari sekutu dan mitranya. Menurut Patrick Cronin, seorang pengamat keamanan Asia Pasifik di Institut Hudson di Washington mengatakan, Biden akan mencoba meletakkan dasar di bawah persaingan Amerika Serikat-Tiongkok. Daniel Russell, asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Timur dan Pasifik di bawah Obama, mengatakan Biden akan mengambil langkah untuk menghindari eskalasi militer akibat miskomunikasi. Inti perbedaan jika Joe Biden terpilih sebagai presiden adalah bahwa kami akan memilih presiden yang menetapkan kebijakan, kata Russell. Dia mengatakan tindakan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir seperti kebebasan operasi navigasi tidak datang dari Trump, tetapi dari lembaga seperti Departemen Luar Negeri dan Pentagon. Kami akan memiliki strategi keamanan nasional yang tidak hanya mencakup pengiriman kapal perang. Ini akan mencakup diplomasi, keterlibatan, dan partisipasi dengan ASEAN dan forum regional, imbuhnya. Berbeda dengan Tiongkok, Biden yang menjadi kandidat presiden Demokrat pertama yang memberi selamat kepada Presiden Taiwan Tsai Ing-wen atas kemenangan pemilihannya sambil mendesak hubungan Amerika Serikat-Taiwan yang lebih kuat. Jika Biden memenangkan kursi kepresidenan, kebijakan administrasi Trump untuk menjual senjata ke Taiwan dapat membuatnya terikat. Menurut David Denon, Direktur Pusat Hubungan Amerika Serikat-China di Universitas New York mengatakan, hubungan Amerika Serikat-Taiwan dalam hal peralatan militer akan kurang akomodatif. Jadi, mungkin saja pemerintahan Biden akan kurang akomodatif dalam hal memasok peralatan militer ke Taiwan. Pungkasnya kabarlumajang.com, kutip dari Asia Nikkei. Rafiq Dosani, Direktur Pusat Kebijakan Asia Pasifik di RAND, mengatakan bahwa pendorong hubungan Amerika Serikat-Taiwan bukanlah Amerika Serikat, tetapi hubungan Taiwan dengan China. Ia menuturkan harapannya jika hubungan antara partai politik yang menguasai Taiwan dan Tiongkok daratan semakin menurun.